bertemu dengan Tuhan, pasti saya yakin kemuliaannya turun kepada setiap kita satu persatu. Bapak Ibu, saya percaya Yesus itu Bapa yang terlalu hebat, terlalu ajaib buat kita semua. Tidak pilih-pilih kasih dari anak-anak, pemuda, dan Bapak Ibu. Pasti kita semua dilawan Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari masing-masing berdoa sejenak, berdoa, dan Pak Prenti untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Kita haleluya, haleluya. Kau baik dalam kehidupan kami Bapa. Kasih setiap kebaikan kemudahan Tuhan yang telah tertumpuk dan terhingga kepada saat pagi yang indah ini. Kami ada di bait-Mu Tuhan. Kami ada di gereja-Mu yang kudus, GBI-BCC milik kepunyaan Tuhan. Engkau yang berdasarkan membentuk menjadikan Tuhan gereja ini. Oleh sebab itu kamilah yang akan melakukan menyelesaikannya Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami tetap mau semangat di dalam Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor, tapi terus kami mau menyala-nyala untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar di hari terakhir ini Tuhan. Mampukan sanggupan kami, urapi kami dengan pengalaman yang baru Tuhan. Sehingga kemampuan kesanggupan kami sadari Tuhan, itu menjadi milik bagian kami. Dan kami melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan dengan segenap hati jiwa dan kekuatan hidup kami. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami membalas segala kebaikan Tuhan. Begitu besar banyak yang Kau sudah perbuat bagi
tidak Tuhan pandang hina. Kami datang dengan hati yang hancur kepada satu-satunya Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kami di perbuatan tangan-Mu. Terimalah pujian kami untuk Engkau ya Apa ya Bapa. Terimalah sembah kami kepadamu Tuhan, karena kami kuat ketika kami menyembah-Mu. Kami kuat ketika kami memuji-Mu Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, rasa takut di kami hilang dan lenyap ya Tuhan. Ketika kami datang dengan merendahkan diri kami kepadamu Bapa, dengan kerendahan hati, Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang bawa kami berjalan bersama-Mu. Kami yakin dan percaya ketika tangan kami Tuhan pegang, kami bisa melewati semuanya. Katakan, Kau kukagumi, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami pemuji dan penyembah-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita naikkan lagi pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Kita tahu bahwa hanya kebaikan Bapa yang bisa membuat kita bertahan dalam apapun. Besar setianya saudara dan saya. Jadikan dari hati menjadi doa bahwa Engkau Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
yang kami nikmati selama ini ya Tuhan. Tidak pernah Tuhan ingkari janjinya bagi kami anak-anak-Mu. Dan satu hal yang kami tahu, pertolongan Tuhan belum pernah ada yang terlambat bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita masih mau memuji Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu pujian syukur. Kita bersukacita, kita berdiri dalam puji syukur bagi Tuhan. Bersatu tangan yang sukacita. Kepada semua umatku, memuji Engkau, ingat tembok Yeriko yang runtuh karena puji-pujian yang dari dalam hati yang keluar. Ingat waktu Rasul Paulus dan Silas di penjara, karena pujian syukur itu meluap dari dalam hati, mereka dilepaskan dari segala beban. Mungkin saya punya beban datang ke sini, Bapak Ibu mungkin ada beban yang masing-masing kita tahu sendiri. Tetapi saya yakin waktu saya ke sini, Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu,
kamar puasa itu pindah orangnya sekaligus. Sementara hari itu saya butuh uang, tapi Tuhan bilang, tidak usah pusing dengan itu. Saya Allah yang menyediakan. Puji-pujian kamu naikkan. Dan tadi pagi Tuhan bilang, kau jangan bentar, jangan. Dan tiba-tiba ada pikiran masuk, jalannya sudah ada. Saya tidak melihat kamar kos itu kosong, tapi saya melihat kebesaran Yesus. Bapak Ibu, persoalanmu mungkin lain, tapi Tuhan tidak beda-bedakan persoalan apapun, dia pasti selesaikan. Kita nyanyikan pujian yang sekali lagi. Di tengah gelombang dunia yang menakutkan, tapi hatiku tetap tenang dan teduh. Kita nyanyikan dengan sungguh ya. Jangan takut. Bertepuk tangan yang isikan sukacita. Keteguhannya meneguhkan kita semua. Kita menjalankan persembahan pertama yang bertugas. Bu Lydia mungkin doa. Tuhan, Kau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan Yesus. Kami mau beri dari apa yang ada pada kami Tuhan. Kami tahu Bapa besar kecil Tuhan, Kau tidak pernah melihat nilainya Tuhan, tapi Kau melihat tulusan hati kami dengan segenap hati Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Setelah persembahan ada yang bertugas untuk membawa persembahan. Setelah persembahan ada ruang kesaksian. Ingat, persembahan yang bertugas membawa persembahan. Persembahan. Jangan lupa. Dan
menit ya kesaksian untuk apa yang Bapak silakan. Kita terbatas waktu sekitar 3 menit lah. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saya mau beritahu kepada Bapak sekalian bahwa ada rencana saya dengan suami saya mau balik lagi ke kota Sorong, Papua Barat. Memang sementara ini kami dalam pergumulan kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau Tuhan sudah menyediakan kami berkat itu, mungkin hari ini kami sudah berangkat tanggal 19. Tetapi karena belum Tuhan jawab juga doa kami, jadi mungkin ya ini baru kemungkinan dari kami. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami sekitar bulan-bulan Februari itu, kalau Tuhan berkenan. Karena temannya Simon suami saya itu sudah memanggil-manggil dari kota Sorong untuk dia kembali bekerja, tetapi kami karena dengan keadaan yang belum ada dana, jadi tapi saya percaya pasti dengan iman saya percaya bahwa Tuhan, waktu Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya. Dan oke, untuk tidak berlama-lama saya akan memuji Tuhan. Lagunya masih ada jalan, refnya aja, terbuka untukku. Masih ada jalan terbuka, masih ada jalan ya Tuhan untukku. Masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, dan ku lihat kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Takkan ku menutupi hatiku. Oke, demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Satu hal yang kita tahu, tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang penting kita berserah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya waktu bulan Agustus lalu ada rencana saya, sepertinya udah ini yang bagus, udah ini bagus, saya maju. Ternyata rencana Tuhan beda. Tuhan jawab sama saya lebih dari apa yang saya rencana. Dari Agustus sampai beberapa sampai Januari ini, kelegaan demi kelegaan. Ada lagi yang memberikan kesaksian? Silakan deh. Ibu Min dan Pak Simon tetap percaya bahwa Tuhan punya kendali. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat dan Bapak Gembala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tentunya kita semua ada pada saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena Tuhan yang mengizinkan kita untuk kita bertemu pada saat pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk tidak lama-lama, saya akan menyanyikan satu lagu pujian untuk semoga pujian ini memberkati Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Terkadang kita merasa
Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi nyata. Lagi yang berlimpah. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang kami tahu, agar kita percaya sampai mujizat terjadi nyata. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh baik, amat baik, di mana Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini, tiada lain dan tiada bukan, untuk kami mau menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam untuk mau mendengar suara Tuhan berbicara lewat hamba Engkau yang Engkau pakai, yang Engkau percayakan pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman itu. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, bahkan seluruh jemaat yang ada di tempat ini Bapa, supaya hati mereka, supaya telinga mereka mau mendengar sungguh-sungguh apa yang Tuhan pesankan lewat hamba ini Tuhan, agar supaya firman itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami, untuk Tuhan memprestasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya hidup ini semakin hari semakin disucikan, dikuduskan, untuk sampai saatnya nanti kami dapat bertemu muka dengan pribadi Allah. Urapi hamba-Mu dengan Allah Roh Kudus, agar supaya setiap kata yang keluar dari bibir dan mulutnya bukan dari hati pikiran manusia, tetapi Allah Roh Kudus yang akan menyampaikan kebenaran firman itu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Dan kami percaya setiap firman yang keluar dari bibir mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja, menyucikan, menguduskan, menyempurnakan setiap kehidupan. Sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat lewat media dan kita lihat lewat berita-berita di akhir-akhir ini tentang sengsara. Hari-hari ini Arab Saudi yang kadang mengalami hujan, sekarang banjir bandang. Amerika yang kelihatan banyak pergerakan-pergerakan rohani akhir zaman, tetapi ada 2 kota yang dihantam, yaitu LA dan California. Saya telepon kakak saya yang di Amerika, saya bilang begini, bagaimana? Berapa hari lalu saya telepon kakak yang di Amerika, saya bilang begini, bagaimana kamu di sana bagaimana? Kami di sini tidak tahu, mereka tahu tapi tidak terlalu pusing karena kami semua sibuk kerja. Itu memang kami dengar, kami lihat di media, tetapi tidak terlalu berpengaruh di sana. Karena di sana kan kota-kotanya besar-besar. Setiap kota seperti Jakarta besarnya. Jadi punya kesibukan masing-masing. Dan mereka hanya saling WA saja, mereka saling WhatsApp saja kasih informasi. Kakak saya kirim semua media yang dia dapat di USA. Begitu saya lihat ada beberapa negara yang besar sedang ditegur Tuhan karena supaya semua media tertuju ke situ. Dan ini memang harus terjadi. Dan saya tahu kenapa Tuhan suruh. Saya pelajari beberapa banyak materi untuk saya sampaikan, tapi Tuhan suruh harus sampaikan ini tanda-tanda hari Tuhan. Tuhan berikan beritahu bahwa saya harus beritahu ini tanda-tanda hari Tuhan sudah dekat. Saya buka di Sefanya 1:14 dia berbicara, sudah dekat hari Tuhan itu. Sudah dekat dan sangat cepat sekali. Ini makanya ini waktu sekarang dulu 3 jam 4 jam tidak terasa. Dulu begini, sudah 1 jam nih, lama sekali. Sekarang 2 hari masih enjoy. Sudah 3 jam 4 jam. Ya. Jadi ada percepatan di hari-hari ini. Ada percepatan, tidak terasa sekarang. Itu 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak terasa. Iya. Tadi pagi saya dengan Penny lihat jam, masih jam 8, masih slow. Satu lagi masih ketika saya lagi mandi, sampai lihat jam cepat sekali sudah. Iya. Ada menyanyi, saya juga ada mandi menyanyi. Penny lagi setrika, saya jam Tuhan, ini jam. Langsung tadi cepat lari. Cepat sekali Tuhan. Ya, cepat sekali. Ada percepatan, minta tolong turun itu. Ada percepatan hari-hari ini. Ada percepatan, saudara. Kita tidak tahu. Pergerakan Tuhan di akhir zaman ini kita harus tahu. Orang yang suka baca firman Tuhan, suka berdoa, dia tahu pergerakan Tuhan hari-hari ini. Kalau tidak, mau tertinggal, saudara. Mau tertinggal. Tuhan tidak pernah ketinggalan dengan kecanggihan. Tidak. Tuhan setiap hari baru kata firman Tuhan. Setiap hari, canggih setiap hari. AI saja itu canggih sekali, tapi masih Tuhan lebih canggih. Amin. Ini WhatsApp itu detik informasi, tapi kalau Tuhan baru WhatsApp, Tuhan sudah dalam rancangan Tuhan semua. Jadi kita baru buat rencana, Tuhan sudah baca. Tuhan sudah baca lebih dulu. Terlalu cepat Tuhan. Tuhan terlalu canggih dan terlalu maha tahu, maha kuasa, maha segala sesuatu. Jadi hari-hari ini kita cuma persiapkan diri, bertahan saja. Bertahan dan persiapkan diri. Karena sudah semakin dekat nih hari Tuhan. Sudah sangat-sangat dekat sekali. Sudah sangat dekat. Firman Tuhan berkata di Sefanya 1:14 ini, sudah dekat hari Tuhan itu. Sudah dekat dan sangat cepat sekali. Dan percepatan Tuhan dengan percepatan manusia sangat berbeda, saudara. Tuhan itu sangat cepat. Amin. Sangat cepat, dan Tuhan ada Tuhan sangat tahu itu skenario manusia. Manusia tidak dapat selami skenario Tuhan. Kita tidak tahu cara Tuhan. Kadang-kadang kita pikir orang itu marah-marah. Orang sudah mas, dia senyum-senyum terus. Jadi kita jangan kita nilai dengan pikiran kita, jangan. Situasi dan suasana di hari-hari ke depan
di tangan Tuhan semua. Amin. Amin. Sudah dekat hari Tuhan itu dan sangat cepat sekali. Dengan hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Pahlawan SAR, apalagi ini SAR pemadam kebakaran yang ada di California menangis sekarang. Yang ada SAR yang ada di Arab Saudi menangis. Di India menangis, air dari darah. Menangis, mau minum itu mana? Mau minum darah. Karena Tuhan sudah dekat. Ada percepatan di hari-hari ini. Jadi kalau kita mau bilang kita cepat, Tuhan lebih cepat. Kalau kita bilang kita sudah baru, baju baru, muka baru, senyum baru, Tuhan lebih cepat. Tuhan sangat cepat. Amin. Apalagi nggak suka senyum. Tuhan lebih suka tuh orang senyum terus. Ada doi. Tidak ada baju baru waktu Natal, topong dan mentega tidak ada, tetap harus senyum. Amin. Harus senyum. Kalau muka pepaya terus aduh. Gampang lewat itu. Kalau bulan Desember begitu sampai Januari, panggil tuh orang mau pi surga dan mau pi neraka, panggil semua. Dulu senyum terus, dulu kelihatan wah terus dari saman parfum sampai masuk ke minyak kayu putih tetap enggak. Banyak orang begitu dari saman parfum sampai masuk sampai saman minyak angin. Itu bukan pernah senyum, tapi senyum luar biasa, senyum semua. Amin. Apalagi di pasar sana banyak senyum, tapi senyum cari ini, tapi senyum sini luar biasa. Senyum karena Tuhan. Amin. Terus itu senyum saja sudah memberkati. Padahal senyum tadi bahaya. Saudara, waktu saya tugas di Micronesia, itu jarak berapa kilo? 3 jam, 2 jam harus kami dapat satu gereja. Ada di gunung. Kalau kita di sini tempat ramai banyak, tapi di sana masih ke barat-baratan. Ada gereja di gunung sama di surga. Mau naik ke sana cuma gereja di ujung. Ada gereja di hutan. Tapi itu gereja cuma hari Minggu dan hari Sabtu ada orang. Pastor pun tidak ada. Mereka cuma ada kegiatan Sabtu sama hari Minggu. Siapa kebanyakan gereja Anglikan, jadi gereja Inggris. Kebanyakan seperti itu. Saya pernah habis pelayanan di satu gereja Anglikan. Besar sekali itu area. Ada mulai 10 hektar itu area gereja. Situ ada sekolah, ada macam-macam. Situ ada bola kasti, situ ada bola voli, basket, macam-macam di situ. Habis kami pelayanan di situ, itu pastornya begini. Mary come to our villa. Dia punya rumah di pinggir pantai tapi di hutan. Aduh, kalau kita orang timur sudah mungkin nggak mau tinggal begitu. Nggak manusia cuma itu rumah itu bikin apa? Tapi dia pakai ke situ dan kami pergi di pantai. Dia bikin sandwich, lalu kami sharing. Dia bilang begini, saya cuma banyak, semua fasilitas ada, tapi ada satu hal yang pergumulan saya hari-hari ini. Kenapa? Saya suka lupa. Dia pernah pergi ke tempat pom bensin, kan boncengan kok dengan motor. Boncengan waktu bawa bensin, istri duduk di palu. Habis istri itu, sudah datang. Dia turun begini. Halo, are you enjoying? Yes, enjoy, sir. Your wife? Oh my God, dia langsung lari. Istri suruh tunggu dengan tas. Kena tas. Lupa. Kok diisi bensin, istri turun, belum dipal. Habis isi bensin langsung gas. Lupa ada istri udah bawa. Maka kalau sini nggak ada pembelupa. Bahaya kalau semua lupa istri. Istri sendiri dia lupa. Di Manado ada itu omak paling tua GPDI Sulawesi Utara di Tondano. Kami naik mobil mau ke Palu, dari Manado ke Palu. Perjalanan sudah 1 jam. Kacamata saya, balik kacamata. Sampai di sudah mau dekat itu pastori kan kami kalau perjalanan penginjilan ke luar kota tidak masuk rumah makan, cuma telepon gereja tinggal 3 jam kami telepon, Pak 3 jam lagi kami tiba ikan bakar. Petinggi dari Sidode yang datang ikan bakar. Jadi tinggal menikmati. Yang petinggi kan tak boleh makan banyak, yang belum petinggi yang makan banyak. Jadi seperti itu kami. Kalau dari Manado saya ke
Palu sampai 3 gereja kami singgah. Telepon tinggal 2 jam sudah telepon. Seperti itu. Itulah keistimewaan dalam pelayanan. Nah, ini rumah sudah tinggal setengah jam sampai di gereja itu. Umar bilang, ini ada di kepala. Balik, putar. Ini sopir begini. Darah Tuhan. Sopir kita bilang begini. Ini saya bilang begini sama sopir. Dipakai Tuhan, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Pakai Tuhan, ini jauh sekali ini. Karena berjalan sudah 1 jam, mau bilang itu apa? Kacamata sudah ada. Ternyata di kepala. Oh, ini rambut begini, disebut ini. Sampai kan udah tahu di kepala. Seperti itu. Hal seperti itu kadang-kala kita lupa bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kita boleh lupa lain, tapi jangan lupa hari Tuhan sudah dekat. Amin. Hari Tuhan sudah dekat. Amos 8 ayat 11 berkata, pada hari-hari terakhir akan terjadi di mana firman akan diangkat. Kalau firman diangkat, Roh Kudus juga diangkat. Karena firman yang hidup kan itu Roh Kudus, itu Roh Kudus. Diangkat, tertinggal yang Roh Kudus. Tulisan saja, copy home, seperti komik yang kita baca. Kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, orang akan membaca seperti membaca komik. Kita bersyukur hari ini kita masih beribadah. Hari Tuhan sudah dekat, coba. Kalau banyak orang lagi nanti bakar di patah datang ibadah kesian. Di Cina hari-hari ini berkembang luar biasa di Cina. Saya baca kemarin di Cina, gereja bawah tanah berkembang luar biasa. Cina akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Karena setiap hari itu bertambah sampai jutaan orang Cina bertambah di gereja bawah tanah. Saya baca tentang buku buku martir itu di Cina. Kalau pemerintah dapat keluarga itu bikin gereja bawah tanah, kalau sampai dapat anaknya disita, tidak dipukul, tidak apa, cuma sita anaknya baru disekolahkan ke sekolah komunis. Apa enak? Tidak, karena dibiayai oleh pemerintah, tapi tidak boleh ketemu orang tua, masuk asrama. Di Cina itu dia terkontaminasi dengan Rumania. Rumania kan komunis juga. Rumania seperti itu juga. Jadi mereka kalau beribadah itu masuk di salah satu restoran, tapi terus di belakang ada pintu masuk ke dalam di bawah tanah. Ibadah tidak boleh pakai pengeras suara di sana. Sini sudah pengeras suara tapi nggak kedengaran. Sengaja atau tidak sengaja, waktu ibadah sudah mulai, kita harus tetap antusias beribadah. Amin. Harus antusias dengan Tuhan. Karena hari Tuhan sudah dekat, saudara. Sudah sangat dekat. Amos 8 ayat 11 bagaimana, saudara? Kalau firman sudah angkat, kau cari Tuhan di mana lagi? Kesempatan sudah dekat. Karena memang salvation sudah sangat dekat. Kalau sudah perang, ini kan sudah saling ancam. Ini NATO dengan BRICS. BRICS itu kesatuan semua negara-negara yang mengikut organisasinya Rusia. Baru ini NATO, semua organisasi negara-negara yang ikut sama Amerika. Jadi mereka sudah saling panas hari ini. Saya baca ngeri sekali. Sudah dekat ke Tuhan. Sudah dekat. Mulai di kemana kalau nuklir? Tidak ada tempat pengungsian, cuma Yesus tempat pengungsian. Orang yang sudah mati dalam Kristus bersyukur. Makanya betul Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Hidup harus hidup dalam Kristus. Kalau kita tidak hidup dalam Kristus, kita tidak tahu pergerakan Tuhan hari-hari ini. Hari Tuhan sudah singkat sekali, saudara. Iya. Kalau orang dapat pekerjaan yang sangat nyaman hari-hari ini, dia akan lupa hari Tuhan sudah dekat. Tapi kalau dia rajin beribadah hari Minggu, dia dengar firman Tuhan, dia akan diingatkan Tuhan terus. Tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga, saudara. Ada begitu banyak saudara hamba Tuhan sudah lama mulai Tuhan. Ada jemaat Tuhan sudah lama mulai Tuhan, tapi lupa baca firman Tuhan. Ada lupaan sengaja. Toh, sini masih banyak baca firman toh. Iya, ada lagi lupa berdoa. Iya, doa pagi. Jangan lupa berdoa pagi, lama-lama lupa bernapas, betul. Lupa bangun. Iya, siapa lupa doa pagi, hati-hati. Lama-lama lupa bangun, lupa bernapas. Tapi sini bernapas semua. Tuhan mau supaya kita apa? Persiapkan diri. Hari Tuhan sudah dekat, saudara. Sudah dekat. Kalau kita tidak persiapkan diri hari-hari ini, biar Tuhan bawa bakobah.
Kalau tidak upgrade terus, HP saja upgrade. Hampir setiap bulan harus upgrade di HP. Kalau enggak, hang. Iya, HP harus di-upgrade terus. Kita harus upgrade terus. Hapus semua sampah-sampah. Wah, begitu banyak orang tahu pegang HP. Tapi setelah lama-kelamaan, aku HP ini nggak jadi nih HP. Hang, itu full di dalam. Orang lagi kalau banyak sampah di dalam, sakit hati, patah hati, sakit gigi, sakit dada, ada di kepala. Kalau tidak bersihkan, saudara, hang. Iya, anak kalian tuh hari Minggu, iya, anak kalian orang hari Minggu, so ganti, so pergi di Senayan, apa Senayan, hari Minggu, berganti ke gereja, lupa sasaran kita harus cari Tuhan, tiap hari Minggu harus cari Tuhan, so persiapan diri, begitu banyak, lupa ini bahaya sekali saudara, sama dengan Pak Gembala cuma begini. Tuhan enggak lupa deh yang enggak pedenya. Kalau enggak mendengar firman sih Tuhan bisa baca toh, bisa baca. Tapi tidak dengar suara Tuhan. Tuhan sepanggil-panggil enggak dengar. Iya, enggak dengar suara Tuhan. Kalau sepanggil-panggil memang panjang luar biasa. Tuhan mau supaya kita apa? Kita harus waspada. Berjaga-jaga. Amin. Coba koreksi karena berjaga-jaga. Oh, jangan-jangan ada di rusun suruh pakai asetik, enak tidur sedap, Tuhan datang. Minta maaf ke Tuhan, nggak pakai maaf. So habis durasi, toh durasi ibadah cuma sampai jam 10, mau cari itu sampai malam. Toh Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga. Kita harus tetap berjaga-jaga. Tuhan mau. 1 Korintus 1 ayat 13 sampai 15 dia berbicara tentang pekerjaan kita akan dibakar. Tuhan uji ini hidup ini. No? Kita melayani Tuhan akan diuji satu waktu. Di air sana akan diuji. Kita melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Amin. Melayani Tuhan kita atau melayani diri sendiri. Kalau kita melayani Tuhan, berakar, akan kuat. Mengapa kita harus mengalami proses hari-hari, proses supaya kuat? Toh, aduh, rajin belajar ibadah, rajin berdoa. Tapi ada masalah sedikit. Ada apa ini? Bikin apa di gereja? Toh, gampang tersinggung. Suami tegur, jadi singa. Istri tegur, suami jadi kerbau. Nah, maksudnya kita harus tetap berakar dalam Kristus. Semakin masalah itu kasih semakin dalam. Amin. Biar kamu cerewet, tetap Papa sayang kamu. Itu tuh mantap. Loh, biar suami marah-marah, tetap istri harus kasih sayang. Ini tunjukkan. Firman yang keluar, ada penuh dengan firman Tuhan. Jadi koreksi sedikit firman keluar. Jangan maki-maki lah, jangan emosi terlalu dalam, akhirnya terjadi saling melukai. Amin. Ayo sama diri kita persiapkan diri. Hari Tuhan sudah dekat. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Maju terus di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, do not be afraid. Jangan takut. Do not be afraid. Stand firm and you see the deliverance. Tuhan mau supaya kita mengalir bersama Dia terus, bertahan. Tidak gampang. Saya datang kemarin dari Papua, belum kasih manja di Papua, datang kemarin di Jakarta, cari hidup sendiri, cari makan sendiri. Kalau di Papua ini jemaat itu daging masih belum kasih api, itu satu pala-pala terusak, belum ada gantung di bawah di atas api, langsung bawa lagi satu kemarin. Sangat memperhatikan hamba Tuhan, luar biasa di Papua. Di sini saya harus berjuang. Makan pecel sepenyang itu untuk 1 hari sudah aman itu. Yang penting ada yang isi di perut. Bertahan. Ingat proses Tuhan. Ada proses Tuhan di hari-hari ini. Saya berpikir begini. Tuhan terima kasih karena Tuhan sedang mendewasakan saya. Sedang didewasakan Tuhan. Semua kalau kita bisa bertahan, semua karena Tuhan. Coba katakan, semua karena Tuhan. Anda bisa beribadah, Anda bisa melayani, itu karena Tuhan dalam diri Anda. Jadi lakukan semua bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Enak sekali, enak sekali.
Saya waktu di Filipina, saudara, waktu saya di Davao saya dapat informasi ada bunyi bom di pasar. Di sana pun ngeri, seperti Indonesia. Kadang-kadang ada bom, kadang-kadang ada penembakan. Di sana di jalan-jalan saja ada security pegang 2 lom. Tahu itu senjata kasih patah begini, isi 2 lom. Itu mereka security di kota, mereka pegang-pegang 2 lom. Saya jalan-jalan, saya kalau tidak tahu, saya banyak tanya security di sana. Di sana banyak penembakan, salah lihat orang mirip-mirip saja. Cuma salah muka, orang bisa mati di sana. Kalau Indonesia banyak orang pegang pisau, tapi di sana di jalan-jalan bukan aksesoris HP, aksesoris senjata, banyak toko aksesoris senjata banyak. Setiap mall ada 2 toko senjata. Ngeri di sana, ngeri. Tapi mereka sudah biasa hidup seperti itu. Kalau di pasar banyak sekali senjata ilegal mereka jual. Saya pernah ke pasar, saya mau beli dulu waktu dulu masih ada VCD. Saya mau beli CD, mau beli lagu-lagu ke pasar. Saya begini, excuse me, you have the singer song CD? No. Oh yes. But you stay there. The time you like here. Weh, ini begini, kamu suka ini? Itu pistol warna pernikahan semua. Ngeri. Jadi begini saya punya hantu. Oh Tuhan, kita mau beli senjata. VCD ini. Di sana bebas. Yang ilegal bebas kan di sana. Sampai HP di sana iPhone murah-murah kan, ada iPhone curi, ada iPhone black market, banyak sekali macam-macam. Semua dihalalkan, segala cara dihalalkan. Baru saya kenalan dengan teman yang jual senjata. Dia bilang begini, kami kalau beli senjata, hujan, angin keras, mereka pergi ke tengah laut. Ada kapal yang standby tempat mereka beli. Polisi tidak mau pergi ke bunuh diri, pergi ke tengah laut, ombak besar. Tapi mereka kan yang mencari uang cepat, mereka bisnis seperti itu. Di sana tiga kejahatan yang paling banyak di penjara. Saya kunjungi ke seperti polsek begitu atau ke Polres, saya kunjungi cerita sama polisi. Saya sharing sama dia bilang begini. Saya tanya begini, kejahatan apa banyak orang di penjara? Dia bilang begini, di sini ada 3. Narkoba, trafficking, dengan gun, senjata. Bisnis itu paling banyak di sana. Ada orang bisnis apa? Melahirkan jual anak. Habis dia melahirkan jual, karena dia belum ada suami, dia jual. Anak dia jual ke Malaysia. Orang-orang Malaysia yang tidak punya anak boleh di sana. Ngeri di Kota Tua, saya berapa bulan saya tinggal di Kota Tua Davao. Davao itu hampir 10 pelabuhan. Kalau kita sini cuma berapa dipantau oleh petugas. Di sana hampir 10 itu pelabuhan black market banyak sekali. Apa? Elektronika, HP, iPhone itu murah-murah semua. Apa? Ini banyak sekali. Sampai cara-cara mereka simpan, mau amankan dari petugas itu senjata, mereka beritahu sama saya. Jadi dalam kapal itu ada beberapa tangki di dalam. Contoh ada ruangan begini, ada tangki-tangki cuma pintu-pintunya aja. Itu senjata mereka isi dalam plastik, ikat dengan senar, baru kasih tenggelam ke minyak, baru mereka ikat di baut itu senar, baru tutup pintu. Jadi petugas bisa aja, nggak bisa apa? Mereka ikat dengan senar, siapa mau berapa lagi itu minyak? Mereka cuma sentuh ini, clean, oke, clean. Seperti itu. Sampai begitu. Saya bergaul dekat pelabuhan, jadi saya lihat itu pergaulan di sana. Mereka butuh sekali Tuhan. Amin. Makanya di sana hampir 7 bulan saya menginjil di Davao. Iya. Hampir setiap hari. Pokoknya setiap hari itu waktu saya harus sampaikan Injil kemana-mana di sana. Beritakan Injil. Kalau tidak, tujuan kesana memang cuma itu, tidak boleh lain. Kalau tidak Tuhan tegur. Ya, teman saya beol terus. Kenapa? Waktu menginjil cuma nonton. Ada cuma HP game. Waktu kita untuk Tuhan kita pergunakan dengan baik waktu itu. Di sana di Davao, habis itu kami pindah ke General Santos. Di General Santos saya paling banyak bagi baju. Karena saya naik di kapal Korea. Jadi
banyak baju dari pabrik itu yang mereka gagal produksi, itu cuma benang aja yang salah, atau kancingnya aja yang salah sedikit, itu kan di reject, tidak dijual. Itu 1 kontainer saya bagi-bagi orang diam-diam. Saya minta 10, padahal 20 saya ambil, kasih orang-orang. Ada orang-orang menangis. Saya kasih di kapal Taiwan, mereka kasih saya ikan tuna, banyak tinggi-tinggi begini tuna yang sudah keraskan di freezer. Mereka menangis tapi mereka senyum tapi meleleh air mata. Saya bilang, apa artinya ini? Mereka senyum-senyum sama saya tapi menangis. Ada yang peluk di belakang, ada yang peluk di leher begini. Mereka rasa diperhatikan. Saya ketemu orang Indonesia, ini seperti keluarga sendiri. Ada orang Klaten, saya ketemu orang Klaten. Ada orang saya ketemu orang Surabaya. Ketemu di negara lain. Saya peluk mereka semua. Baru saya bilang, kalian butuh apa? Ya, baju kami sudah robek-robek. Saya kasih baju baru. Saya tarik itu jeans di gudang. Saya tarik, saya kasih mereka 1 orang 1 bal. Mereka bilang, ini tidak apa-apa. Takut mereka, jangan ini jadi kejahatan. Tidak, memang kami untuk bagikan. Memang bawa semua itu untuk dibagikan ke orang. Tapi saya kasih bagi banyak karena mereka kasihan, bertahun-tahun mereka di laut. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak perlu khawatir kedatangan Tuhan. Amin. Kita tidak perlu khawatir kalau kita di dalam sedang melakukan firman Tuhan di hari-hari ini. Tidak perlu khawatir akhir zaman. Orang bilang semua kiamat, it's okay. Karena kita sudah di dalam Tuhan, sudah ditebus. Amin. Kita sedang melakukan persiapan. Kita harus bersiap. Amin. Persiapan. Hari Tuhan sudah dekat loh. Matius 24 ayat 22 coba. Matius 24 ayat 22. Ada yang sudah dapat, minta tolong. 24. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Karena waktunya sudah dipersingkat oleh Tuhan. Makanya ada percepatan di hari-hari ini. Makanya Tuhan sedang lakukan percepatan di hari-hari ini. Karena Dia mempersingkat itu waktu. Karena kalau lama-lama lagi banyak yang akan selamat, mau balik pulang ke dunia. Orang sudah diselamatkan, dia akan karena iblis semakin gencar bekerja. Orang-orang yang tidak kuat imannya akan berbalik ke dunia lagi. Ya, makanya dia Tuhan persingkat ini waktu. Karena umat-umat kepunyaan Tuhan. Karena orang-orang percaya dunia dipersingkat. Tuhan sedang persingkat ini waktu. Amin. Jadi siapa yang sudah dalam Kristus bertahan. Memang bertahan tidak gampang. Tapi bertahan saja, cuma bertahan saja. Toh, kalau tidak dapat, tidak berbuat apa, tidak bikin apa-apa di rumah, datang saja. Dia cuma duduk di gereja, tidak apa-apa. Yang penting ada dengar firman. Toh, waktu ini kita gunakan untuk buat Tuhan, supaya kita tetap di dalam relnya Tuhan, tetap bertahan. Ayat 23. Oh, tutup. Ayat 33. Ayat 33. Saya baca ya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah diambang pintu. Sudah dipersingkat dan sudah diambang pintu. Sudah dekat, saudara. Kalau Tuhan bilang sudah dekat, berarti sudah dekat ukuran firman Tuhan. Amin, sudah dekat. Kalau kita lihat terjadi di California, kita jangan cuma jadi penonton, bisa saja terjadi di tempat kita. Bisa saja terjadi di tempat kita tinggal. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Apa yang terjadi di negara lain bisa saja terjadi di tempat kita ini. Semua kita berpotensi untuk hidup dalam dosa. Semua berpotensi. Kita bertahan dalam Tuhan. Semua berpotensi loh untuk berbuat dosa. Tidak ada yang kebal dosa hari-hari ini. Tidak ada. Apalagi sekarang. Apalagi khususnya di Jakarta. Ngeri.
Itu atmosfer dosa itu sangat menggiurkan di hari-hari ini. Dia bekerja lewat apa? Medsos. Dia bekerja lewat tetangga. Dia bekerja lewat suasana. Ngeri, saudara. Saudara jangan peka hari-hari ini. Itu roh cabul dia ganggu ini atmosfer Jakarta. Roh persinahan itu dia di mana-mana. Tempat-tempat penghiburan dia naik. Dia pengaruhi atmosfer yang ada di Jakarta ini. Kalau kita tidak berdoa, apalagi tidak suka berdoa pribadi, aduh, emang sudah tidak lama lagi angin hantam terbang itu. Ya, kita suka berdoa, suka beribadah hari ini, tapi harus punya doa pribadi yang khusus. Kalau tidak, ngeri. Kita cuma tahu godaan yang kelihatan, toh orang nggak goda kita. Tapi atmosfer ini yang masuk ke pikiran pada saat kita tidak sadari. Weh, ngeri sekali, saudara. Baik pada saat kita tidur, pada saat kita beraktivitas, dia akan terus. Iblis, loh. Saya baca tentang saya baca tentang doa mematahkan pekerjaan iblis hari-hari. Saya baca di buku itu ngeri sekali. Iblis juga doa puasa. Mereka kerjaan giat sekali. Kalau kita cuma sekedar saja cari Tuhan, tidak kuat, saudara, tidak kuat. Kita tidak kuat. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Nggak perlu orang lain tahu hubungan kita dengan Tuhan. Kita punya rahasia pribadi dengan Tuhan. Amin. Itu tuh bilang anak Tuhan yang kuat. Anak Tuhan kalau tidak punya rahasia pribadi dengan Tuhan, ngeri, embang. Haleluya. Dapat tawaran sedikit besar. Biasa